tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Pengangguran masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Meskipun ekonomi nasional perlahan bangkit, belum semua masyarakat merasakan dampaknya. Lalu, bagaimana situasi ketenagakerjaan Indonesia di tahun 2025? Menurut data BPS, jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Jumlah ini naik sekitar 83.000 dibandingkan Februari 2024. Meski jumlahnya bertambah, tingkat pengangguran terbuka atau TPT justru mengalami penurunan tipis dari 4,82% menjadi 4,76%. Artinya, jumlah angkatan kerja tumbuh lebih cepat dibanding jumlah pekerjaan baru yang tersedia. Inilah yang menyebabkan kenaikan jumlah pengangguran meski secara persentase menurun. Data BPS juga mencatat bahwa sekitar 16% pengangguran berasal dari kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan pengangguran tinggi di kalangan muda adalah mismatch keterampilan atau ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Dari total angkatan kerja Indonesia yang mencapai 153,5 juta orang, sebanyak 145,70 juta orang telah bekerja. Artinya, potensi Indonesia sebagai negara dengan tenaga kerja sangat besar, namun perlu dikelola dengan tepat. Menurunkan angka pengangguran bukan hanya soal membuka lapangan kerja baru, tapi juga tentang menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tantangan tak berhenti di sana. Pemerataan akses pelatihan dan infrastruktur digital di daerah-daerah juga masih perlu ditingkatkan agar semua warga bisa ikut serta dalam transformasi ini. Di tengah tantangan, muncul berbagai inisiatif positif dari masyarakat. Banyak anak muda yang mulai membangun usaha kecil, mengikuti kursus daring, bahkan mengembangkan karir di sektor kreatif dan digital tanpa harus pindah ke kota besar. Banyak platform yang memberikan akses belajar yang fleksibel dan terjangkau. Ini membuka peluang bagi siapa saja untuk meningkatkan keterampilan, tanpa batas usia atau latar belakang pendidikan. Transformasi tenaga kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan kita semua punya peran penting dalam menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan adaptif. Karena di balik setiap angka statistik, ada harapan, ada mimpi, dan ada masa depan yang sedang dibentuk hari demi hari. Bersama, kita bisa membangun Indonesia yang siap kerja dan siap untuk masa depan.